Gua itu bisa dibilang anak yang paling jelek di sekeluarga. Makanya orang pintar tuh kalah sama orang bejo. Ayo. Oh iya. Iya, lu mau Masuk. Lu mau sepinter apapun, Pak, ketemu orang beruntung selesai hidup lu. Iya sih. Oh, Lu iya. ngamen emang pakai bass bukan pakai gitar? Ada beberapa bulan gua main pakai bass. Jadi gua punya bass akustik. Oh, Jadi kebayang begonya nggak lu? Iya, Jadi iya. orang gue ngamenin suruh dengar suara bass aja. Dung 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 dung. Ini orang apaan sih? Ayo. Berapa ngomong? Welcoming dulu dong, welcoming dulu. We are back di Talk with No Mike. Ada Nino, ada Mike biasa. No Mike. No Mike. Ya, No Mike Mike. dong. Oh itu. Itu. Itu maksudnya. Oke. Jadi emang konsepnya tuh apa? Talk with no mic tuh kita nggak ada batasan. Artinya kita ngobrol tanpa ada mic. Jadi nggak pakai batas sebenarnya. Iya, Tapi iya, itu diambil dari nama kita. Iya. Makanya Itu alhamdulillah gue yang bikin tuh. Idenya gue. Makanya nggak ada pagar kan? nggak ada pagar. Nggak ada kita. pagar. Kalau ada pagar biasa ada. Kita di taman. Awas kita galak. Oh iya, kita galak. Jawa, welcome. nih. Ke podcast Terima kita kasih. nih. Terima kasih. Thank you Nino, thank you Masih Mike. kita manggil jangan menjawab dulu ya. Apa? Dendi Soekarno. Wih. Biar orang makin bertanya, siapa sih ini orang? Kan gitu kan. Iya. Bener nggak? Orang tuh nggak paham kalau nama Iya, itu Dendi Dendi Soekarno. Soekarno. Di KTP gitu ya? Dendi Soekarno. Dendi Belum diganti Soekarno, jadi ya. Jawa belum ya? Belum. Lo tau gak, dia kecil, kenapa dikasih nama Dendi? Kayak motor Dendi. Yoi. Oh lahir tuh berapa senti cuman ya? Enggak berapa senti dong, gila lo. Penggaris kali. Kenapa lu dipanggil Jawa? Apa karena lu orang Jawa? Itu historinya boleh diceritain dong. Pendek aja ya. Pendek aja. Karena beberapa podcast tuh udah Heeh. ya, tapi intinya gini, gue tuh Betawi, bokap Betawi, nyokap Padang. Oke. Nggak ada Jawa-Jawanya. Nggak ada. Nggak ada. bahasa Jawa nih. Terus nama Jawa. Tapi muka lu Batak banget ya. Muka gue Batak banget. Muka gue tuh orang Sumatera banget. Iya bener. Iya. Gue tadi pikir lu Batak lo. Sumatera banget lah pokoknya. Lai gitu ya. Jadi intinya ini bukan sesuatu yang harus dicontoh karena bad influence, tapi ya nama cuma nama gitu ya. Iya, Jadi benar. nama Jawa tuh gue dapat dari zaman SMP mungkin gitu ya, dari nama panggung pada saat tawuran. Iya. Oh. SMP. Panggung pada saat tawuran. Yoi, Iya, karena kan iya. waktu SMP tuh kayak lo butuh pembuktian diri. Iya. Oh, iya. Kan, gitu kayak ya badan gue kecil nih tapi gue mesti nggak bisa disembarangin nih gitu. Lo jual nama lah gitu. Iya. Nah di situ terus ada beberapa kejadian yang gue tuh suka pakai lurik. Lurik Jawa. Lurik Lurik Jawa. Jawa. Lurik Oke, yang iya. garis-garis itu kan. Ya, coklat biasanya. ya, untuk mengelabuhi musuh. Iya. Oh. Karena kan saking kecilnya badan gue, lurik Jawa tuh sampai menutupi celana SMP gue, Mata kaki. sampai dengkul, Oh, dengkul. gitu. Jadi bener-bener kebungkus tuh gue. Pertanyaan gue tuh lurik siapa? Ada gue cari pak di Bayoran. Lu beli? Gue beli. Bela-belain banget beli. Bela-belain gue beli. Oh, iya. Terus properti tawuran. Properti tawuran. Iya. Ada wardrobe-nya tawuran. Ada. Terus. Ya udah semenjak itu gue suka menghindar dari musuh tuh pakai lurik itu. Dan 1 2 sampai 10 kali berhasil sampai Gak ada yang kenalin lu tuh. Gak ada yang kenalin gue. Oke. Sering tuh gue udah kejar-kejaran, gue menyamar, mengkamuflas diri gue pakai lurik, musuh lewat. Nggak berhasil. Padahal lu paling depan tawurannya tadinya. Awalnya paling depan. depan Paling dong. depan. Nah. Tapi kalau lo kalah, atau temen lo mundur, Lu jadi paling belakang. Iya. Apes lo, ya kan? Iya. Kalau lo lawan sendiri nggak mungkin banyak puluhan orang gitu. Jadi sambil kabur, sambil ngeluarin lurik, set pakai gitu. Sampai akhirnya kedetek sama mereka. Oke. Kedetek sama mereka tuh yang sering pakai baju Jawa tuh. Udah mulailah, nyampe lah ke kuping-kuping teman-teman, akhirnya dipanggil Jawa. Oh, gitu. Gara-gara historinya. itu, gara-gara tawuran, Pak. Aduh. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh Jangan ya. dicontoh. Padahal kalau zaman dulu kan biasanya kan kalau nama-nama samaran tuh kayak misalkan nama Roni jadi Inoy. Iya. Terus jadi
Ipilai atau Iya, apalah segala macam. iya, Pokoknya lay-lay iya. gitulah belakang Iya, gitu kan. Tapi lu iya. beda sih Jawa ya. Jawa. Gara-gara si baju lurik tuh. Gara-gara baju Berarti lurik, thanks Pak. tuh baju lurik ya sampai Iya. sekarang ya. Berarti dari panggung tawuran sampai panggung musik, Mike. Nah. Bener. Yang dipakai Jawa ini ya. Bener. Tapi nggak pakai baju lurik kan? Oh, iya, iya. Dan lo merasa nyaman dengan nama itu sampai sekarang ya? Sampai sekarang gue kenalan sama orang yang Jawa aja Oh gitu. Bukan Dendi gitu enggak? Enggak, jarang gue kenalan. Yang manggil Dendi siapa? Di rumah nyokap paling. Nyokap masih paling. Nah ini lucunya, Iya. Ikut-ikutan manggil gue Jawa. tuh dimanapun gue berada, gue tuh nggak pernah pakai, nggak pernah dapat panggilan nama asli gue. Oh. Jadi gini, di rumah itu gue dipanggil Bejo. Apalagi nih tanda nih. Dia kenapa bikin orang jadi bejo nih? Dari Betawi sama Padang Iya lu bejo Jawa banget kan? Gue dipanggil Bejo, itu sama keluarga besar nyokap gue, Padang. Oke. Dipanggil Bejo. Sama keluarga bokap, adalah beberapa yang manggil Dendi, ada yang beberapa yang manggil Bejo. Kenapa Bejo? Jadi gue tuh anak keempat. Nah, gue itu bisa dibilang anak yang paling jelek di sekeluarga. Oh, kasihan. Beneran Pak, Nanti, beneran. nanti. Ini beneran. Ini jujur. Jadi gini. Jadi nyokap bokap gue cakep lah, bisa dibilang. Oke, iya. Gitu. Lo bukan pungut kan? Enggak, gue juga curiga nih. Tapi mengingat kemiskinan mereka pada masa itu Nggak mungkin ya mungkin mereka mengungut. Nemu mungkin. Nemu iya. Nemu iya Nemu kalau mungkin. adopsi enggak ya? Nemu mungkin nih. Nemu ya kan? mungkin. Lagi dagang nasi uduk ya. Iya. Anak kucing nih. Oh, orang ternyata. Itu mungkin. Iya. Nah, jadi gue dipanggil Bejo tuh karena muka gue tuh perawakan gue tuh kecil, hitam, terus Iya, paling iya. jelek sendiri, terus Iya. gue anaknya tuh gratilan gitu. Ya, Oh, petakilan lah. Iya, Iya, iya. diam. Ada satu om gue almarhum Om Bur itu manggil gue Bejo, menular lah ke semuanya manggil semuanya Bejo. manggil Karena jadi Bejo. karena gini, kenapa dipanggil Bejo? Jadi gue tinggal di Kartengsin waktu itu kecil. Jadi Oke. kita tuh masih di jalan yang normal. Nah, sedangkan di bantaran kali itu banyak Jawa-Jawa pendatang yang era 80-an kan banyak Oke, tuh iya. yang tinggal di bantaran kali, mereka nggak punya KTP, mereka nggak punya apa, tapi mereka tinggal di bantaran kali. Nah, gue tuh dianggap Bagian dari mereka. Makanya panggil Bejo gitu. Lebih cocok di sana gitu Iya, ya. dan gue sampai sekarang sama kakak gue yang di keluarga Tetap dipanggil bejo. dipanggil Bejo gitu. Oh, Dan Oke. alhamdulillah ternyata artinya baik sekali gitu. Bejo gimana? kan beruntung artinya. Oh gitu. Iya. Baru tahu gue juga. Lu orang Jawa juga. Kalau Bener, gua orang gua nggak Kupang tahu nggak bahasa tahu Jawa gue. gue. Iya, iya. Bejo tuh orang beruntung ya? Beruntung. Lucky you. Iya, makanya orang pintar tuh kalah sama orang Bejo. Ayo. Oh iya. Iya, lu mau Masuk. Lu mau sepintar apapun, Pak, ketemu orang beruntung selesai hidup lu. Iya sih. Iklan nih ya. Enggak iklan. Enggak itu. Cuma Oke. endorse. Nah, dari situ terus akhirnya lu bisa jadi pengen punya apa ya? Bisa gini. Apakah emang lu dari zaman sekolah lu juga udah ngeband, udah bermusik, atau memang ada satu titik yang bikin kayak gue pengen banget main musik deh gitu. Gini, gue ceritain dulu dari ketertarikan gue sama musik. Jadi gue dari kecil tuh bokap gue tuh pencinta musik dan teman-temannya dia banyak musisi. Dan dia itu kayaknya mau jadi musisi tapi nggak kesampaian. Kayaknya ya gitu. Karena kalau gue ngeliat bokap gue main gitar gitu enak. Jadi yang digadang-gadang jadi musisi itu justru abang gue. Karena yang pertama, abang gue tuh main gitarnya bagus, nyanyinya bagus, nggak kayak gue. Main gitar kuncinya C, nyanyinya di F gitu kan. Gitu banget gitu. Kalau CF country fiesta aja. Iya. Ketahuan umur lo. Iya. Nah, bokap tuh bahkan ada saatnya gue pegang gitar tuh gue dimarahin. Lah, oh iya? Iya. Udah nggak usah dipegang-pegang, ngapain sih lo? Ntar malah stemannya berubah-berubah gitu. Beneran nggak? Dimarahin gue. Gak percaya. Iya, jadi gue lumayan ketertarikan sama musik tuh karena sering dengar bokap ya Iwan Fals atau apa gitu. Gue suka musik sampai ada satu momen di mana SD kayaknya gue karena rumah kita nggak ada radio, nggak ada apa gitu. Terus gue bilang, Pak, beliin radio dong gitu. Karena gue tuh anak radio, seneng tuh, seneng radio tuh. Masih zaman ada radio Suara Kejayaan, SK. Terus banyak lagu Prambors ya. Dan gue tuh suka denger radio gitu, suka denger radio sampai gitu-gitu. Gue bilang sama bokap gue, Pak, beliin radio dong gini. Tiba-tiba suatu hari radio datang. Oke. Radio. Akhirnya gue bisa denger musik nih. Nggak lama
nyokap gue berantem sama bokap gue. Gara-gara beli radio? Iya. Padahal enggak, karena radio itu kan sekunder. Iya. Nah ternyata ada kebutuhan primer yang tidak dipenuhi sama bokap gue demi membeli radio. Karena dia juga senang, dia pengen nyetel kaset-kaset. Iya. Musik soalnya. Terdengarlah, oh ribut nih. Gak apa-apa lah, nanti gue denger radio gitu. Nah dari situ gue udah mulai seneng banget musik gitu. Tapi kalau main ya gitu-gitu aja, gue minta aja abang gue gini. Sampai akhirnya gue saat ada kejadian di SMA dulu, kita bikin band nih SMA, masuklah studio latihan band untuk pertama kali. Gue ngerasa langsung, wah anjing nih vibe-nya enak banget ya gitu, maksudnya studio band gitu. Di mana tuh studio, masih inget gak? Di Kebayoran Lama. Oh, namanya Itu bener Pak, lu turun jadi studio band lantai atas. Lu turun keluar itu tempat pemotongan ayam. Lah, jadi gimana? Sekecot itu Pak, pasar Kebayoran Lama lo tau kan? Iya, itu kan iya, pasar iya. besar kan? Iya. Jadi lu emang tuh studio band tuh gak proper banget sebenarnya. Tapi studio ada Tapi peredam studio, ada segala macam. peredam. Tapi itu punya ide di sini luar biasa loh. Ada peredam, ada drum, ada ampli bass gitu-gitu Lu semua. abis latihan tuh turun tuh ketemu pekok. Udah, pemotongan ayam Pak, pemotongan ayam. Oke, sebelah sana agen tahu gitu. Ya. Kecot Pak. Oh, oke. Tapi begitu gue masuk situ gue kayak anjing, gue pengen deket sama dunia ini nih. Gitu. Bahkan kalau gue harus jadi tukang jaga studio pun ya nggak apa-apa. Yang penting gue deket sama studio ini, sama Dekat dunia dengan ini. musik. Nah itu ternyata tertanam di alam subconscious gue. Jadinya gue mungkin tindak tanduk gue ngebuat gue menjadi ngebuka atau mencoba cari celah link ke dunia ini gitu. Terus nggak lama habis itu ya tetap ngeband macam-macam. Terus lu tahu nggak kalau gue pernah jadi kru apa nih? kru Iya, Oh, bawain alat band segala macam. Band siapa? gue tuh krunya Bondan. Bondan Prakoso. Prakoso. Apa nama bandnya? Funky Kopra. Funky Kopra. Oh iya? Iya. Oh iya? Iya. Oh. Jadi gue waktu itu gue kan pernah ada zamannya di mana gue pagi dagang nasi uduk karena gue nggak kuliah. Selesai dagang nasi uduk gue ngamen kalau ngamen tuh keliling kota atau gue Cawang apa Uki gitu. Jam 4 tuh jam 4 itu kan udah mulai pack tuh bis. Lo nggak bisa ngamen. Iya. Gue lari ke Senayan. Orang pada muter lari, ada tukang-tukang ketupat sayur tuh, gue ngamen di situ. Senayan udah mulai gelap, gue pindah ke Roti Bakar Edi. Yang di Al-Azhar. ya. Oke. Pindah ke Roti Bakar Edi sama Al-Azhar. Nah, di Roti Bakar Edi itu ketemulah teman-teman banyak gitu. Udah ketemu teman-teman banyak gitu. Ketemu Bondan di situ juga. Terus Bondan bilang, "Lu emang suka main bass?" "Ih, gue suka banget main bass gini." "Ih, gue lagi nyari kru nih buat tapi yang bisa main bass supaya dia tuh bisa dengar suara bassnya di luar kalau lagi soundcheck gitu." Lo ngamen emang pakai bass bukan pakai gitar? Ada beberapa bulan gue main pakai bass. Jadi gue punya bass akustik. Jadi kebayang begonya nggak lo? Jadi orang gue ngamenin suruh dengar suara bass aja. Dung. Orang apaan sih? Cuman ya ini aja gitu. Terus akhirnya gue jadi krunya Bondan lama setahun lebih lah. Nah di situ juga gue ketemu Widi adiknya Angga. Ya di situ juga gue ketemu Widi waktu itu udah main sama banyak musisi. Itu pada saat lu lagi nge-crew sama Bondan lu ketemu Widi nih? Iya. Oke. Sama Bondan gue ketemu Widi. Wah ngeband yuk gitu. Oh ayo bawain lagu apaan? Bawain lagu ini gitu. Nah gue tuh pada saat itu bisa dibilang bener-bener baru banget belajar main bass lah. Gitu. Jadi emang enggak. Terus tapi kan gue begini-gini aja with skillnya gitu. Lu band lo iya kan udah Maxwell gitu-gitu. Dia lah ya. Iya, kita belajar bareng-bareng lah gitu. Makanya gue lumayan gue respect lah sama teman-teman gue mau apa? Berbagi lah ya. Sabar mengajari. Sabar lebih tepatnya, lebih sabar untuk gue bisa get along sama mereka secara musicianship gitu. Ya udah akhirnya ada satu kejadian di mana gue harus milih antara gue manggung sama Malik atau gue berangkat ke Sidoarjo sama Bondan. Oke. Nah gue milih manggung sama Malik. Nah mulai saat itu ya udah akhirnya sama Malik terus. Lo pamit sama Bondan? Iya, gue pamit sama Bondan. Gue bilang gue emang cita-cita gue mau jadi pemain nih. Berarti yang bawa lo ke
Malik itu kan memang Widi kan. Widi. Dan itu belum bernama Malik waktu itu ya, belum Malik The Essentials. Belum ketemu nama Malik. Masih Itu apa namanya? dulu tuh kita nggak pakai nama, jadi cuman Kosong aja gitu. Angga Indah gitu dong. iya. Jadi dulu tuh sempat ada momennya kita nyebarin flyers itu. Di flyersnya tuh tulisnya Angga Indah and for others atau for band atau gitu-gitulah gitu. 4 itu tuh which is gua, Widi, Satrio sama Iva. Oke. Amar pun belum ada. Iya. Teman trompet belum Iya, ya. kita kemana-mana berenam, gerilya berenam lah, sampai akhirnya kita udah lumayan ya denger gitu. Amar masuk buat trompet, akhirnya kita jalan lah gitu. Udah sampai akhirnya kita main berapa lama, ya band ups and down lah ya. Sampai akhirnya Satrio juga memutuskan untuk memulai bandnya sendiri. Terus Iva juga kayaknya dia lebih concern dan lebih waktunya lebih fleksibel. Iva masih bermusik by the way. Tapi dia lebih ke film dan itu ya. Musikal ya. Film dan musikal, terus produce gitu. Dia kan juga lagi ngejar karir di ASEAN ya. Dia diplomatik gitu, diplomatik lah. Dia lumayan tertarik di sana. Jadi kalau sama Malik tuh waktunya agak tight gitu. Jadi dia lebih memilih untuk gue mundur deh gitu. Jadi di Malik tuh bisa gue bilang nggak ada yang pernah dikeluarin. Semua ngundurin diri. Semuanya ngundurin diri. Begitu juga dengan Amar. Kalau Amar kan waktu itu dia emang office hour banget orangnya gitu. Dia suka kelelahan lah intinya gitu. Akhirnya dia mengundurkan diri juga. Oke. Lu ingat gak awal pertama kali lu manggung sama Malik tuh lu jamming lagunya apa? Something sama On and On-nya Erykah Badu. Something tuh Jadi, Maxwell ya? Jadi gue dikasih kaset sama Widi. Iya. Lu dengerin nih gitu. Ini kaset ada 6 lagu, lu kulik ya. Gitu. Next week kita latihan. Nah, jadi karena waktu manggungnya sama waktu latihannya sebentar, jadi Malik tuh ada momen basisnya 2. Sama Erwin. Erwin itu basisnya Widi zaman dulu, sering main sama mereka. Erwin secara musikalitas jauh lebih jago di atas gue lah. Erwin itu tapi dia ada kerja di mana gitu gue lupa. Nah, jadi karena kalau ngulik 12 lagu bakal lama, jadi dibelah 2 lah, Erwin 6 gue 6. Jadi satu session Jawa, satu session Erwin gitu. Jadi ada 2 session. 2 minggu ke depan kan Widi mesti memutuskan nih, Widi sama Angga mesti memutuskan pakai Jawa apa pakai Erwin. Ya gue sudah siap-siap aja. Mau pakai Erwin gue nggak dipakai juga nggak apa-apa. Gue masih ada beberapa band lain. Tapi akhirnya gue dipilih sama anak-anak, terus ya udah jalan sampai sekarang. Terus Erwin sekarang kemana deh? Erwin nggak dendam sama lo ya? Enggak. Dia kerja sekarang jual nasi uduk gantian. Sekarang dia jual nasi uduk ya? Iya. Masih sering ketemu Erwin gue, Masih suka gantiin lo kalau lo lagi absen? Enggak. Tapi nggak pernah ada additional player ya kalau di Malik? Oh, justru Malik banyak banget additional player. Oh, iya? Additional player terlama kita tuh Rejos. Rejos perkusi. Iya. Rejos tuh mulai additional Malik itu mungkin udah nggak mau disahkan aja ya sekalian ya? Nggak mau ya? Karena kan dia punya The Groove ya. Iya, barangkali mau pindah gitu, itu yang dikulik-kulik gitu. Tapi nyawanya The Groove tuh dia juga masalahnya. Iya sih. Ada dia juga selain gerakan kakinya si Reza ya. Masih itu ciri khas tuh. Gue salah satu yang ngefans juga sama wardrobe dia soalnya. Tapi Rejos juga ngefans gue dari dulu tuh. Rejos tuh udah sama kita lebih dari 15 tahun kayaknya. Umur Malik 23 tahun, kayaknya Rejos sudah lebih dari 15 tahun. Dari awal-awal banget lah dia sering bantu kita gitu. Terus sekarang ada karena Amar nggak ada, kita hire additional player tuh Jordi, pemain trompet. Terus backing vocals ada 3. Kamga salah satunya. Kamga, Melita sama Menu gitu. Menu itu dulu pernah gabung di Malik juga. Jadi Malik tuh dulu vokalis 4. Angga, Indah, Widi, Menu. Dimi. Ya. Angga, Indah, Dimi sama Menu. Menu ini dia kerja di Kedutaan Belanda kalau nggak salah. Dia kerja di Kedutaan Belanda, mengundurkan diri dari Malik. Tapi itu awalnya. Awal-awal banget. Awal-awal banget.
Sampai akhirnya dia mengundurkan diri beberapa bulan setelah kita panggung pertama, terus akhirnya nggak lama balik lagi. Balik lagi dan tapi dia memilih dan kita juga lebih nyaman kalau jadi backing vokal saja. Iya. Tapi backing vokal tetap gitu ya. Tapi lu sendiri ada lagu yang lu ciptain nggak buat di Malik? Kalau lagu enggak, tapi kalau penulisan bareng ada beberapa. Oke. Ada beberapa. Yang paling lu suka dari karya lu bikin selama lu sama Malik? Coba Satu katakan. lagu. Hah? Coba katakan. Coba katakan tuh porsi lirik. Coba katakan tuh gue lumayan banyak besar ya. Ya, jadi Widi punya musiknya. Wah, melodinya gini, coba tulis deh gitu. Coba. Itu apa inspirasi lu? Pengalaman saat itu aja. Jadi sesuatu. Tapi lu juga memproduseri musisi-musisi lain ya? Ya. Udah berapa musisi yang lu produseri? Ingat gak? Exactnya gue lupa. Tapi yang pertama Tuan 13 ya kalau nggak salah ya. Iya, yang lumayan produksinya serius tuh Tuan 13 sebelum jadi Tuan 13. Jadi dia punya Tuan 12. Ya. Enggak dong, enggak. Kan 12, Bukan 13. berarti, bisa aja 12,5. Benar. 12 Jadi dia dulu ada band lah. Oke. Ada bandnya dia namanya RIP. Terus itu gue produserin. RIP. Oke. Rebel Education Project. Oke. Oh, tiba-tiba dia bisa menawarkan lo sebagai produsernya gitu. Apa gitu tiba wah produserin dong. Kok berani gitu mempertaruhkan misalkan. Enggak. Iya kan itu Karena mereka juga tahu gue suka hip hop. Oke. Gitu. Basically gue suka. Lu suka hip hop? Bukannya rocker banget ya? Gue tuh gini, rocker tuh suka. Tapi rock yang gue pilih itu kan rock yang ada groove-nya. Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, 311, Limp Bizkit, Lenny Kravitz, rock yang masih ada beat groove. Iya, nggak yang Iya, bukan yang model White Lion gitu. Gue Bon Jovi. Oh, White Lion. Oh, dia rock ballad ya lebih. Iya, even Metallica gitu gue nggak kena gue. Oke. Gitu, gue lebih suka yang rock yang Primus gitu lah. Nah, dan gue tuh suka banget dance music. Suka banget. Lu suka duran-duran nggak? Enggak. Oh, ke situ sih. Enggak kan? Kenapa ke situ? Jauh banget ini. Zaman umur kita tuh ternyata suka ada tiba-tiba gue suka duran-duran loh gitu kan, karena Dia lebih senangnya gitu, Tommy Page. Gue For Non Blonde sih. Lebih ke For Non Blonde sih. Iya. Yang itu tadi kan artinya tuh sebuah tantangan baru ya. Iya. Terus lo iya gitu. Pakai mikir apa langsung iya aja dulu? Iya aja dulu. Oh gitu. Iya, karena gue udah tahu cara berproduksi kan. Jadi ya gue challenge diri gue aja gitu. Dan anak-anak juga ternyata support. Anak-anak si RIP ini suka gitu. Dengan ada kita trial dulu satu lagu. Oke, lanjut gitu. Sampai akhirnya jadi album. Dan gue juga jadi bagian dari executive producer juga gitulah. Terus sampai habis itu berjalan terus terdengar ke orang-orang lain gitu kan, terus udah mulai tawaran lagi. Akhirnya dia bikin MLM. Enggak gitu ya. Salam Diamond. gitu. Tapi lu berarti termasuk ini ya, musisi komplit lu ya jatuhnya ya. Komplit tuh dalam artian apa? Iya, maksudnya lu apa aja bisa gitu maksudnya. Iya, dia jualan nasi uduk kurang komplit apa. Tapi kan dia nggak masak dong. Ya, tapi kan itu filosofi di situ dapat dia jadi ke musik. Iya, sampai benar, akhirnya lo terakhir siapa yang paling baru ya? Yang paling baru gue produce Mariska Juwita. Mariska Juwita Itu albumnya gue yang kerjain juga. Tapi gue sempat lama juga jadi gue sempat lama dipercaya sama orang-orang untuk nge-mix dan mastering lagunya mereka. Itu banyak tuh gue kerjain dari mulai dari siapa ya? Dari Vidi Aldiano, Hi-Fi, Mario Jola. Nah, Mario Jola tuh. Itu apa namanya? Apa? Bukan maksud gue. Uzur. Bukan. Jadi ngeblame gue. Enggak kan lu pernah dimasukkan sebagai salah satu nomine ya di Asia. Iya. Sih? Iya. Nah, apa tuh gimana ceritanya tuh lu bisa tiba-tiba itu? Karena kan
orang identiknya Malik itu kan udah Angga Indah lah, Widi lah bertiga gitu iya, ya. iya. Terus tiba-tiba kalau ini nggak ada hubungan sama Malik. ya silakan makanya. ibaratnya kan lo orang bener-bener orang behind the scene ya, Iya, tiba-tiba iya, akhirnya terus lo di Jadi- calling sama mereka gitu loh. Ujuk-ujuk gitu. Ujuk-ujuk li. Ujuk-ujuk suddenly.